Salam teman-teman, pada video ini saya akan men-share sebuah tutorial yaitu cara setting dan loading keyboard merek Yamaha. Di sini saya menggunakan merek Yamaha tipe PSRS 670 khususnya buat pemula yang mau belajar musik. Saya mencontohkan di sini saya menggunakan merek Yamaha lalu dengan tipe PSRS 670 teman-teman. Nah, ini tampilan awal dari menu keyboard. Pada menu utama Yamaha ini di sini ada tertera, ada tulisan style, kemudian voice, kemudian song, regis. Nah, di bawahnya ada chord, bar, dan tempo. Nah, di sini dia menggunakan style ballad dengan tempo 60. Ini dia teman-teman. Kemudian voice-nya ada 3. Seterusnya song tidak digunakan karena kita memainkan secara manual. Kemudian chord, di sini ada di bawahnya adalah chord. Nah, ketika kalian menekan chord C, maka akan tertulis C. Kemudian kalau dia G, akan tertulis G. Seperti ini, saya tekan C, maka akan tertulis C. Kemudian kalau saya tekan chord G, maka akan tertulis G. Punya F, kemudian A minor, kemudian D minor, seperti itu. Nah, seterusnya di sini ada bar dan beat. Bar ini adalah panjang musik yang kita mainkan. Biasanya satu lagu ada yang lebih 100 bar. Kemudian beat ini adalah ketukan. Coba kita lihat. Di sini dia memulai barnya sudah 2, kemudian beatnya 1 sampai 4. Nah, seperti itu ya. Saya menggunakan chord C. Dia sudah sampai pada bar ke-6, kemudian beatnya seperti itu. Beat adalah ketukannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada tulisan style, kemudian voice, dan di bawahnya ada song, kemudian register. Untuk pemula, yang perlu kalian setting terlebih dahulu adalah style dan voice-nya. Di sini stylenya menggunakan hard rock, dan kita bisa menukarnya atau mengganti style tersebut atau jenis musik tersebut di tombol ini. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada pop and rock, ballad, dance, dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini voice-nya constant grain. Nah, teman-teman bisa menggantinya dengan menggunakan tombol yang sudah disediakan pada keyboard di sebelah kanan. Ini dia. Ada banyak di sini pilihannya. Nah, sekarang coba saya ganti stylenya atau jenis musiknya. Saya ganti hard rock dengan menggunakan style musik lain. Di sini saya memencet tombol ini salah satu. Contohnya saya menggunakan style pop rock. Kemudian sini ada jenis-jenisnya. Kita bisa menukarnya dengan menekan tombol tanda panah seperti ini. Nah, kita bisa menukarnya yang sesuai dengan selera teman-teman. Di sini saya contohkan, saya menggunakan power rock, dan kalian juga bisa menggunakan roll seperti ini. Di sini saya pilih power rock, kemudian saya tekan enter. Ini dia. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada
temponya 112. Nah, untuk bermain musik dengan lagu rock atau dangdut atau tidak termasuk musik yang slow atau lagu yang slow, maka teman-teman harus mengatur temponya terlebih dahulu kisaran antara 117 sampai 121. Di sini temponya ada 112. Sekarang kita naikkan temponya dengan menekan tombol tempo. Ini dia. Lalu kita naikkan contohnya standar 117. Kemudian voice-nya bisa kalian atur. Contohnya saya menggunakan voice di sini. Nah, di sini saya menggunakan yang standar saja. Dan enter. Nah, sekarang mari kita mulai untuk memainkan musik yang menggunakan style power rock. Dan sebelum kalian tekan tombol start, maka terlebih dahulu kalian aktifkan ACMP ini agar berfungsi chordnya. Sini. Nah, kemudian coba kita mulai. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk chordnya coba kita tekan. Nah, kalau dinonaktifkan ACMP ini, maka suaranya seperti ini. Nah, sekarang coba kita aktifkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau menurut teman-teman tempo atau kecepatannya masih kurang, kalian bisa menaikkan kembali dengan menekan tombol tempo, kemudian atur lebih kencang lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Sini saya naikkan 2 saja. Terus voice-nya ini, kalau menurut teman-teman tidak sesuai dengan selera teman-teman, maka kalian bisa menggantinya. Di sini contohnya saya menggunakan bass, kemudian saya menggunakan voice seperti ini. Nah, itu teman-teman. Kemudian teman-teman menyesuaikan dengan tinggi dan rendah nada lagu yang dibawakan oleh penyanyi. Maka teman-teman harus mengaturnya dengan menggunakan fitur transpose. Ini dia teman-teman. Di sini transpose-nya menggunakan C atau dia di sini tertulis 0. Kalau teman-teman menggunakan kunci D, maka kalian ubah transpose-nya menjadi 2. Sini saya tekan 2. Nah, ini dia teman-teman. Artinya kunci atau nada dasar yang kalian gunakan untuk musik ini, dia menggunakan nada dasar D. Dia di sini tertulis 2 teman-teman. Coba kita perhatikan. Dia sudah berpindah ke kunci D teman-teman. Coba saya kembalikan ke kunci C, saya turunkan ke 0. Ini ya. Nah, dia sudah kembali ke kunci C teman-teman. Nah, seterusnya kalian bisa menggunakan fitur intro, kemudian main variation, kemudian break ending. Nah, apa fungsinya? Coba kita praktekkan. Di sini saya coba ganti jenis musiknya. Saya menggunakan yang standar saja.
seperti itu. Sekarang coba kita gunakan intro seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, intro yang kedua ini artinya jarak waktunya agak lama sedikit seperti ini. Kemudian yang ketiga lama. Artinya variasinya agak lama. Biasanya kita menggunakan yang pertama sekali. Fungsi main variation ini adalah ketika kita memainkan musik, pertama sekali kita memulai dari lirik awal sini, kemudian kita beralih ke samping kanan, ke arah sebelah kanan ini. Coba kita masukkan ke B. Bisa kalian bandingkan perbedaannya kalau dia berada di A dan di B. Nah, sekarang kita menuju ke ref, maka kita masuk ke C. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ke D, lalu kembali ke awal, ke A lagi, atau biasanya sampai ke D saja. Seterusnya fungsi daripada break ini. Nah, ini break ini berfungsi adalah untuk mengulangi ketukan style atau ketukan musik dari awal, namun musiknya tidak berhenti. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini biasanya digunakan break ini ketika ketukan musiknya tidak sesuai dengan lagu yang dibawakan oleh penyanyi teman-teman. Seperti ini. Ya, jadi dia mulai dari awal. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada ending. Ending ini adalah untuk mengakhiri musik, namun dia ada 3 jenis. Ini 1, 2, dan 3 berbeda-beda cara endingnya. Nah, kalau biasanya cara ending 1 ini cepat dan dia makin lambat dan makin lambat. Contohnya seperti ini. Ini musik sedang berjalan, lalu kita ending dengan menggunakan ending pertama. Nah, dia cepat. Nah, bagaimana kalau ending kedua? Dia agak lama teman-teman. Dan apalagi yang ketiga. Seperti itu bisa kalian bedakan teman-teman. Nah, jadi itu tadi teman-teman, ketika kita menggunakan style hard rock atau kita membawakan musik yang temponya cepat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membawakan lagu yang slow atau lagu pop? Maka kita harus menukar stylenya. Di sini style yang sudah ada itu hard rock. Sekarang kita ganti stylenya. Di sini ada style musik slow atau pop. Di sini ada ballad. Nah, sekarang kita pilih jenis style yang ada pada ballad ini. Di sini biasanya style yang sudah ada pada tersimpan pada keyboard ini. Saya menggunakan EP ballad. Kemudian teman-teman tekan exit. Setelah itu kalian atur temponya. Di sini menggunakan tempo 60 teman-teman. Nah, untuk tempo lagu slow atau pop biasanya dia menggunakan tempo antara 60 sampai 65 atau 66 teman-teman. Kalian bisa mengaturnya di sini. Kemudian sesuaikan menurut lagu yang teman-teman bawakan. Sini saya menggunakan tempo yang standar atau 60. Nah, seterusnya kalian bisa menggunakan fitur intro, kemudian main variation,
break dan ending pada lagu slow. Seperti ini dia teman-teman. Teman-teman bisa menerapkan intro seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjutkan pada yang kedua, bait kedua. Dan dia menuju, ketika dia sudah ke C dan ke D, biasanya dia sedang ref. Baru kembali ke awal lagi. Nah, untuk break ini adalah ketika kita memulaikan tempo musik itu dari awal tanpa menghentikan style musik yang sedang berjalan. Kemudian ending seperti ini teman-teman. Seterusnya mengenai voice atau melodi. Di sini ada 1 sampai 8 voice yang sudah tersimpan pada register memori keyboard yang sudah disimpan terlebih dahulu atau sebelumnya teman-teman. Dan jika sudah disimpan, maka kalian cuma memencet 1 kali aja, maka voice-nya sudah terdiri daripada 3. Di sini ada warm grain, strings, dan duns. Nah, di sini ada tulisan right 1, right 2, dan left. Nah, ketika teman-teman menggunakan warm, maka di sini ada tulisan, situ ada tulisan P. Nah, sini dia sudah kita atur. Dia right 1. Seperti ini, kita aktifkan dia. Nah, maka dia berada pada voice warm grain. Ketika kita menggunakan string, maka kita mengaktifkannya di sebelah kanan. Right, seperti ini. Maka yang aktifnya voice-nya adalah strings. Begitu juga ketika kita menggunakan duns, maka kita mengaktifkan left gitu teman-teman. Seperti itu. Apabila voice belum tersimpan pada registration memory ini, maka kalian harus menggunakan atau mengaturnya secara manual. Di sini ada pilihannya. Di sini dia. Contohnya kita pilih strings, maka kita harus memilihnya terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman. Lalu tekan enter. Nah, seperti itu. Seterusnya untuk voice juga ada tersimpan pada one touch setting. Nah, di sini ada 4, sama juga seperti yang tersimpan pada registrasi memori. Seperti ini. Nah, ini biasanya one touch setting ini ketika kita berpindah pada variasi A, maka dia sudah otomatis mengatur voice yang digunakan pada one touch setting ini. Nah, seperti ini dia. Coba kita lihat. Di sini ada voice-nya, ada 3, bisa teman-teman lihat. Kemudian saya masukkan pada nomor 1, maka otomatis sudah berganti voice-nya. Yang kedua, nah berganti. Ketiga, seperti itu. Nah, cara menyimpannya saya akan share pada video selanjutnya nanti teman-teman. Cara menyimpan voice pada one touch setting ini dan pada registrasi memori. Nah, jadi seperti itu teman-teman video tutorial setting dan loading keyboard. Di sini saya menggunakan merek Yamaha tipe PSRS 670 buat pemula. Dan untuk lebih lanjut saya share pada video selanjutnya nanti. Dan bagi teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe
kemudian like dan komen di bawah apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Dulu pernah ada cinta, dulu pernah ada sayang, namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu. Kini tiada lagi kisah, cintaku telah musnah sudah. Hancur hatiku telah kau sakiti perasaanku.